Komunikasi merupakan hal yang penting yang harus dikuasai setiap orang. Kita hidup berdampingan dengan manusia. Kita memerlukan komunikasi untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, menyelesaikan masalah, tugas, maupun sekedar untuk bersenda gurau. Kita dianugerahi semua indera untuk berkomunikasi. Kita perlu menggunakannya dengan baik dan tepat. Assalamualaikum, annyeong, halo, aku Elita. Selamat datang lagi di channelku. Hari ini kita akan membahas motivasi yang ketujuh, yaitu pentingnya berbicara percaya diri di depan media. Lalu, bagaimana sih caranya? Kita langsung simak saja ya. Public speaking. Pasti kalian pernah mendengar kata tersebut. Kita berpikir bahwa public speaking berarti berbicara di depan banyak orang dengan suatu topik tertentu. Salah satu gaya public speaking yang pernah kita temui yaitu pada channel TED Talk. Mereka menyiapkan berbagai expert pada suatu bidang untuk membagi ilmu di depan banyak orang di sana, termasuk kita yang menonton secara online. Mereka sangat ahli dengan topik yang sudah dipilih dengan gaya bicara mereka yang khas. Di kehidupan kita pun, banyak orang yang melakukan public speaking. Simple saja, pasti kalian mengenal konten kreator kan? Mereka berbicara di depan kamera, membahas topik tertentu, lalu menge-share-nya kepada kita. Kita pun menonton untuk mendengarkan informasi tersebut. Mereka berbicara langsung di depan kamera, dan ada yang dubbing untuk membahas informasi tertentu. Gaya mereka pasti berbeda-beda. Seperti sekarang, kalian sedang mendengarkan saya melakukan public speaking di depan kalian. Meskipun public speaking saya masih belum lancar, saya akan tetap belajar. Begitupun kalian juga ya, jangan pernah berhenti belajar. Lalu, bagaimana agar kita percaya diri berbicara atau melakukan public speaking di depan media maupun kamera? Berikut beberapa tipsnya. Yang pertama, pertahankan kontak mata pada lensa kamera. Saat berbicara pertama kali, mungkin kalian akan gugup. Saya pun seperti itu. Saya terus berlatih untuk bisa percaya diri berbicara di depan kamera. Lihatlah kamera maupun smartphone kalian. Lihat pada bagian lensanya saat berbicara. Itu akan menjadikan Anda percaya diri di depan kamera. Lain halnya jika kalian melihat ke lain tempat secara sering. Itu akan menjadikan Anda gugup. Boleh saja kalian sesekali melihat ke lain tempat, tapi jangan terlalu sering ya. Buatlah pendengar dan penonton kalian serasa merasakan percakapan secara langsung dengan Anda. Yang kedua, pikirkanlah kita berbicara dengan satu orang. Saat kita ingin merekam maupun melakukan live, pikirkanlah kalian sedang berbicara dengan satu orang. Meskipun nantinya kalian akan ditonton oleh ratusan hingga jutaan orang. Tetapi mereka aslinya tidak berkumpul dalam satu gedung menontonnya kan? Mereka ada di tempat yang berbeda, di luar kota, bahkan di luar negeri. Buatlah sapaan khas versi kalian agar kalian lebih diingat dan dinantikan. Lihat dari beberapa contoh konten kreator yang selalu kalian nantikan. Saya ambil contoh dari YouTuber Agung Hapsah dengan kata andalannya, stay classy. Beliau mempunyai gaya yang unik sehingga sering saya nantikan kontennya. Yang ketiga, gunakanlah bahasa sehari-hari. Saat berbicara di depan media, lebih baik menggunakan bahasa sehari-hari yang kita kuasai. Bukan bahasa daerah ya, tetapi bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Contohnya, kita memakai bahasa Indonesia yang semua orang Indonesia pasti paham. Hindari menggunakan bahasa gaul karena bahasa tersebut masih asing di beberapa kalangan. Tapi, kalian bisa menggunakan berdasarkan sasaran yang kalian tuju. Jadi, sesuaikan saja sasaran kalian. Anak muda, anak kecil, dewasa, atau semua kalangan. Jika kalian juga pandai menggunakan bahasa Inggris, kalian juga bisa mencampurnya dengan bahasa tersebut agar membantu orang lain untuk belajar juga. Yang keempat, melatih ton suara. Ton suara juga sangat penting digunakan dalam berbicara di depan publik. Hal itu menjadikan kita percaya diri saat berbicara. Jangan lupakan jeda dan tanda baca. Kalian bisa melatih ton suara yang baik saat melakukan public speaking. Saat kita dibantu dengan alat penerima suara, contohnya seperti mikrofon maupun clip-on, kalian bisa menyesuaikan ton suara kalian. Jangan terlalu keras maupun pelan. Bicara yang jelas dan jangan terlalu cepat agar mudah didengar dan dipahami. Yang kelima, jangan takut kamera.
Kamera mungkin bisa membuat kita merasa terintimidasi karena seakan kita selalu ditatap terus sepanjang kita merekam maupun melakukan live. Berbeda jika kita melakukan percakapan langsung dengan orang. Mereka akan sesekali mengalihkan pandangan saat berbicara. Tapi jangan kalian takut pada kamera ya. Tetaplah tenang dan sampaikan informasi yang sudah kalian susun dengan lancar. Kamera tidak akan menikam kita kok, hahaha. Jadi buatlah kalian bersahabat dengannya ya. Yang keenam, tetap latihan. Berbicara di depan kamera perlu latihan juga loh. Kalian perlu berlatih berhari-hari, minggu, bahkan bulan untuk menjadi percaya diri. Kita bisa memulainya dengan berbicara topik random di depan kamera. Bisa menggunakan kamera depan maupun kamera belakang. Kalian juga bisa menggunakan cermin untuk melatih kalian berbicara dan melihat ekspresi kalian. Kalau saya lebih suka berbicara dengan kamera belakang sih. Jadi pilih gaya latihan sesuka kalian ya. Yang ketujuh, jangan ubah kepribadian. Saat berbicara di depan publik, mungkin kita ingin selalu diingat maupun dinantikan. Jadi kita berusaha mengubah kepribadian kita. Kita memaksakan hal yang seharusnya bukan kita kuasai. Jangan lakukan itu ya. Jadilah diri kalian apa adanya. Mengubah kepribadian hanya membuat kita tidak natural dan membuat kita lelah. Jadilah diri kalian dengan gaya kalian sendiri. Yang terakhir, gunakanlah pakaian yang pantas. Pakaian juga menjadi hal yang penting saat kita tampil di depan kamera. Gunakanlah pakaian yang bersih dan rapi serta nyaman untuk kalian pakai. Pakaian yang pantas bukan berarti pakaian yang mahal dan heboh. Gunakanlah pakaian sebagai media yang mencerminkan Anda. Jika Anda suka casual, maka kenakanlah. Jika kalian suka sporty, maka gunakanlah. Yang penting pakaian kalian layak dan mencerminkan pribadi kalian ya. Kalau kalian bisa tebak dari video-videoku, aku orangnya seperti apa? Tulis di kolom komentar ya. Wah, akhirnya kita sudah membahas nih bagaimana cara berbicara yang baik di depan media. Kira-kira kalian sudah melakukan semuanya atau masih beberapa? Tulis di kolom komentar ya. Quotes hari ini dari Barack Obama yang dituliskan pada buku Berani Bicara Banyak Mendengar yang dituliskan oleh K.S. Aruna. Penting untuk memastikan bahwa kita berbicara satu sama lain dengan cara yang menyembuhkan, bukan dengan cara melukai. Sekian video motivasi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video motivasi selanjutnya. Bye-bye.